Said Qutb merupakan salah satu pemikir Islam di abad ke-20. Said Qutb dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 di Musha, Asyut, Mesir Atas. Pada tahun 1948, ia mendapat kesempatan untuk studi di Amerika. Ia berhasil meraih gelar MA di bidang pendidikan di Universitas Wilson's Teacher College dan Stanford University. Sekembalinya ke Mesir, Said Qutb bergabung dalam sebuah organisasi Islam, yakni Ikhwanul Muslimin. Organisasi ini didirikan oleh Hasan al-Banna yang merupakan seorang guru dan cendekiawan Islam yang kemudian menjadi salah satu tokoh yang memberikan pengaruh terhadap pemikiran Said Qutb. Dalam hal politik, Said Qutb termasuk golongan yang fundamental. Ia berpendapat bahwa suatu negara harus berada dalam sistem yang islamis atau bersyariat Islam. Pemikirannya ini diperkuat dengan melihat realitas di Eropa yang tidak bermoral. Sepulangnya dari sana, ia beranggapan bahwa dunia barat sangat menjijikan. Said Qutb ingin menyatukan antara agama dan negara. Karena jika tidak demikian, maka sebuah negara berada dalam kondisi jahiliyah. Kondisi jahiliyah sebenarnya kondisi atau keadaan di mana Islam belum ada. Bahkan orang yang menantang islamisasi masyarakat dan negara, terutama mereka yang dianggap pemimpin muslimin, harus diperlakukan layaknya kaum jahiliyah, sehingga diperbolehkan untuk melakukan kekerasan demi melawan rezim semacam ini. Lantas siapa saja yang tergolong masyarakat jahiliyah ini? Yakni semua masyarakat di muka bumi adalah masyarakat jahiliyah, termasuk juga masyarakat Yahudi dan Nasrani, dan mereka yang mengaku muslim tetapi tidak menjalankan syariat atau sistem yang islamis. Gamal Abdel Nasser, seorang presiden pada saat itu, memiliki pandangan yang justru berbeda dengan pandangan Said Qutb. Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser pada masa itu mengusahakan agar urusan keagamaan dipisahkan dengan urusan kenegaraan. Akan tetapi, Said Qutb tetap pada pendiriannya. Ia kembali ditangkap, bahkan dihukum mati dengan cara digantung pada tahun 1966 atas tuduhan melakukan konspirasi dan kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Gamal Abdel Nasser. Said Qutb memang saat itu kontra dengan Nasser, bukan pertama-tama karena Nasser adalah pemimpin, tetapi karena dia tidak menjalankan syariat Islam dalam mengatur kenegaraannya. Dalam menerjemahkan atau mempelajari pemikiran-pemikiran Said Qutb, diperlukan kehati-hatian. Pemikirannya dapat memicu dan melahirkan gerakan ekstremisme. Ekstremisme ini diakibatkan pembenaran oleh agama terhadap tindakan kekerasan kepada pihak yang tidak menjalankan sistem yang islamis. Mereka tidak ragu-ragu untuk melakukan kekerasan demi terwujudnya negara Islam. Said Qutb memang telah meninggal, namun pemikirannya dan karya-karyanya tetap dibaca dan dipakai hingga saat ini. Hal ini memungkinkan untuk munculnya Islam garis keras ke generasi-generasi selanjutnya. Bisa jadi juga di Indonesia akan muncul Islam garis keras jika belajar dari pemikiran Said Qutb ini. Dengan melihat realitas Indonesia saat ini, maka kita akan menemukan adanya golongan Islam garis keras dengan banyaknya tindakan-tindakan kekerasan yang pernah terjadi dan mengatasnamakan agama, terlebih khusus agama Islam. Seakan-akan agama Islam menjadi identik dengan kekerasan. Lantas, memangkah demikian? Sebenarnya tidak, karena di samping adanya golongan garis keras, masih banyak juga penganut agama Islam yang moderat dan mengedepankan toleransi dalam keberagaman. Contoh gerakan ekstremisme yang mengatasnamakan agama dan pernah terjadi di Indonesia adalah peristiwa pemboman di Gereja Katedral Makassar dan gereja di Surabaya pada tahun 2018. Pelakunya pun disinyalir berasal dari penganut Islam garis keras. Tapi golongan garis keras ini dari manakah asal mula ajarannya?
Apakah murni dari pemikiran Said Qutb? Hal itu bisa saja mungkin. Tapi bisa saja mereka juga menggunakan pemikiran tokoh-tokoh lain yang sejalan dengan pemikiran Said Qutb. Misalnya dari pemikiran Al-Banna yang juga bersifat fundamentalis, atau mungkin dari pemikiran tokoh fundamentalis yang lain. Kemauan Said Qutb untuk mengajak orang lain membela Islam dan menunaikan ajaran-ajarannya bukanlah sebuah kesalahan. Namun yang menjadi salah bahwa kekerasan dibenarkan dalam mengusahakan hal tersebut. Perlu diingat bahwa Indonesia bukanlah negara Islam, sekalipun mayoritas penduduknya merupakan penganut agama Islam. Indonesia adalah negara multikultural. Indonesia adalah negara yang plural. Indonesia adalah negara yang beragam. Dan keberagaman ini menjadi sebuah kekayaan bagi negara Indonesia yang tercinta ini. Bahaya dari pemikiran Said Qutb terletak pada pertemuannya dengan keberagaman tersebut. Jika pemikirannya betul-betul ingin diterapkan, maka Indonesia tentu akan mengalami kekacauan karena Said Qutb mengutamakan keseragaman religius. Jika tidak, maka dalam pandangannya Indonesia adalah negara jahiliyah. Jadi pemikiran Said Qutb bisa dikatakan sebagai pemikiran terlarang dalam bumi Indonesia. Keberagaman Indonesia harus selalu dipertahankan. Toleransi dan sikap saling menghargai harus selalu dijunjung tinggi. Tapi akankah selalu begitu? Bisa saja akan tetap seperti itu. Namun bisa juga malas sebaliknya. Jika pemikiran-pemikiran yang fundamental dan radikal sudah merasuk dalam kehidupan bermasyarakat. Menghadapi tahun politik 2024, khususnya dalam pemilihan presiden mendatang, sikap saling menghargai harus tetap menjadi poin penting dalam menimbang siapa yang selanjutnya akan memimpin negara Indonesia. Siapapun pemimpin selanjutnya, ia harus bisa menangani fenomena ekstremisme di Indonesia, dan jangan sampai ia menganut dan mendukung pemikiran yang radikal, termasuk pemikiran Said Qutb. Hal itu akan membahayakan keutuhan NKRI. Dan indikasi awal dari radikalisme ini dapat dilihat dengan adanya politik identitas, khususnya yang membawa nama agama. Jika pemimpin terpilih nantinya adalah pemimpin yang menggunakan politik identitas, maka akan terbuka jalan bagi ekstremisme agama seperti pemikiran Said Qutb ini ke dalam negara Indonesia. Maka perlu dihindari untuk memilih pemimpin yang memakai politik identitas. Lantas, siapakah yang di antara ketiga bakal calon presiden yang layak untuk dipilih? Semuanya kembali kepada setiap pribadi, entah itu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, atau Anies Baswedan. Tapi perlu diperhatikan bahwa pilihan yang terbaik adalah pilihan yang senantiasa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.